Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis ilmiah kami yang berjudul Deteksi Berita Palsu menggunakan Teknik Deep Learning. Eh, Presentasi ini akan dilakukan 3 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Marsha Florencia, kemudian ada Saudara Alwi, Alwi Arif Priyatama, kemudian Saudara Anas Mustamir. Pada presentasi kali ini, kami membagi materi menjadi 5 bagian. Bagian pertama merupakan dasar pengetahuan yang menjelaskan definisi dasar dari berita, kecerdasan buatan, dan teknologi. Dilanjutkan ke bagian kedua, yaitu metode penelitian, di mana subbab ini menjelaskan jenis dan komponen apa saja yang diperlukan, serta cara implementasi penelitian deteksi berita. Kemudian yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan, di mana eh, berupa hasil keluaran atau output dari penelitian yang dilakukan pada bagian kedua yang dijelaskan secara singkat menggunakan kata-kata dan data yang relevan. Setelah hasil keluaran dijelaskan pada bagian ketiga, dilanjutkan ke bagian 4, yaitu penarikan kesimpulan, yaitu menjelaskan dan menarik kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari bagian ketiga tadi. Serta yang terakhir yaitu referensi, yaitu jurnal yang telah dipublikasikan selama 5 tahun terakhir kami gunakan sebagai referensi dalam penelitian kali ini. Masuk ke bab pertama, yaitu dasar pengetahuan. Di era digital saat ini, manusia berkaitan erat dengan teknologi dan internet. Sebelum berkembang pesat teknologi hingga saat ini, manusia menjadikan media surat kabar tradisional sebagai fasilitas untuk mendapatkan berita dan informasi. Namun, setelah berkembangnya teknologi dan internet, muncullah berbagai media internet seperti media sosial, situs web, dan platform online lainnya yang dapat menyebarluaskan berita dan informasi kepada pengguna secara real time. Kecepatan mendapat berita dan informasi dari berbagai belahan dunia dengan biaya relatif rendah dan akses yang sederhana menjadikan media internet lebih populer dibanding surat kabar tradisional saat ini. Kapasitas kecepatan dan penyebaran informasi seperti ini memungkinkan peningkatan pesat penyebaran berita palsu oleh pengguna-pengguna yang menyalahgunakan kebebasan internet. Konten berita dengan bahasa-bahasa yang berbahaya, bersifat menipu dan menyesatkan menyebabkan kesalahpahaman dan kepanikan pengguna dalam mengakses internet. Penipuan seperti ini juga mempengaruhi kebijakan publik di mana kualitas berita dianggap buruk dan menyebabkan krisis kepercayaan pengguna terhadap berita. Krisis kepercayaan membuat pengguna kesulitan dalam membedakan mana berita asli atau palsu, sehingga pengguna memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk membuktikan kebenaran berita. Selain merugikan dari sisi krisis kepercayaan terhadap berita, penyebaran berita palsu memungkinkan berpengaruh terhadap sisi individu pengguna, seperti mengalami kebocoran data pribadi akibat portal berita yang tidak aman. Perputaran berita yang cepat sulit untuk dievaluasi keandalannya dengan cepat apabila hanya menggunakan tenaga manusia. Manusia memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mencari sumber-sumber terpercaya dari situs lain untuk membuktikan kebenaran satu berita yang mencurigakan. Diperlukan bantuan kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi berita palsu secara otomatis. Kecerdasan buatan mampu mengidentifikasi karakteristik berita dari berbagai macam platform dengan waktu yang jauh lebih singkat daripada secara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia. Dilakukan identifikasi karakteristik menggunakan metode deep learning dan menentukan teknologi yang terbukti paling efektif baik secara performa maupun tingkat keberhasilan. Teknologi yang paling efektif menjadi kesimpulan atau hasil dari perancangan pembangunan
atau pengembangan algoritma dengan tingkat kepuasan yang diharapkan pada penelitian kali ini. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, dapat meminimalisir penyebaran berita disinformasi dan mencegah krisis kepercayaan pengguna terhadap berita. Dilanjutkan ke bab kedua, yaitu metode penelitian. Dilakukan pengolahan data dengan cara mengidentifikasi berita tersebut bahwa berita itu asli atau palsu dengan dilakukan pengambilan data dari berbagai sumber, termasuk berita dari situs web berita terkemuka, forum diskusi online, dan sosial media. Data yang telah terkumpul diolah menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama dilakukan pembagian teks menjadi unit yang lebih kecil, seperti kata atau frasa. Kemudian yang kedua, penghapusan kata yang tidak berarti seperti kata ganti dan konjungsi. Dilanjutkan yang ketiga, pengurangan kata menjadi bentuk dasar atau akar kata. Dan yang terakhir, pengubahan format data menjadi bentuk seragam. Baik, di model teknologi akan dilanjutkan oleh Saudara Alwi. Saudara Alwi dipersilahkan. Oke, untuk model teknologi, model yang digunakan untuk mempelajari pola dan struktur dalam berita, serta membedakan antara benar dan palsu menggunakan convolutional neural network atau yang disingkat dengan CNN. Melalui analisis teks berita, recurrent neural network atau yang disingkat dengan RNN dengan mengubah informasi berdasarkan informasi sebelumnya. Long Short Term Memory atau disingkat dengan LSTM merupakan konteks temporal mengganti atau menyimpan data dan atau encoder sebagai representasi di unggahan dan komentar. Untuk metric model, model yang dibuat akan dilatih dan divalidasi menggunakan data yang telah diolah dan akan diukur keakuratan model menggunakan metrik yang tepat, seperti akurasi, presisi, dan recall. Pada kali ini merupakan contoh hasil pengukuran metrik 4 model teknologi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana model bekerja dan mengidentifikasi area yang mungkin perlu diperbaiki untuk pengembangan lebih lanjut. Dilanjutkan, optimasi untuk meningkatkan akurasi dengan mengubah parameter model dan fungsi aktivasi. Untuk bab 3, hasil dan pembahasan. Beberapa model yang digunakan memberikan hasil kuantitatif terhadap tingkat keefektifan, keakuratan, dan kemampuan adaptabilitas bagaimana model bekerja untuk mendeteksi berita. Beberapa dataset yang telah disediakan sebagai bahan penelitian dan pengujian bagaimana model dapat menganalisis dataset tersebut dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang mungkin untuk mendeteksi berita palsu. Model yang diusulkan dengan menggunakan autoencoder bekerja secara tersembunyi dalam unggahan dan komentar berita untuk mempelajari representasi yang nantinya akan digunakan untuk mengukur keaslian berita. Tinjauan lainnya memungkinkan pengguna berbagai arsitektur model seperti CNN dan LSTM untuk menganalisis teks atau gambar untuk mendeteksi berita yang salah atau tidak akurat. Keakurasian dinilai berdasarkan identifikasi sikap atau pendapat terhadap berita palsu berdasarkan teks. Sebagai pembanding, 98% analisis teks, 97% representasi unggahan dan komentar, 98% konteks temporal untuk mengganti atau menyimpan data. Penelitian dalam membandingkan model memungkinkan munculnya faktor baru seperti penggabungan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan deteksi berita serta pengendalian jumlah yang lebih jelas. Untuk bab 4, kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Saudara
Mas Anas, silakan Mas. Baik, terima kasih, Mas Alwi. Pada bab keempat ini kita ke bagian kesimpulan. Penelitian ini mengkaji efektivitas teknik-teknik metode deep learning dalam mendeteksi berita palsu dengan tujuan untuk mengidentifikasi berita hoax secara otomatis demi menghemat waktu dan sumber daya pengguna serta mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Klasifikasi melalui penggunaan berbagai model seperti Convolutional Neural Network atau CNN, Recurrent Neural Network atau RNN, kemudian Long Short Term Memory atau LSTM, dan autoencoder. Penelitian ini berhasil mengolah data berita dari berbagai sumber dan mengukur akurasi deteksi berita palsu menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model-model deep learning, terutama autoencoder yang bekerja secara tersembunyi dalam menganalisis unggahan dan komentar berita, mampu mempelajari representasi untuk mengukur keaslian berita dengan efektif. Penggunaan arsitektur model seperti CNN untuk ekstraksi fitur teks dan LSTM untuk menangkap konteks temporal terbukti dapat meningkatkan keakuratan deteksi berita palsu. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pandangan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi deep learning untuk deteksi berita palsu. Bagaimana membuat teknologi dapat berhasil menganalisis data serta menyarankan perlunya optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan keakuratan model. Berikut adalah hasil identifikasi. Karena presentasi kali ini merupakan presentasi dari artikel ilmiah yang kami rangkum dan menggunakan beberapa referensi jurnal, berikut salah satu contoh hasil penelitian dari referensi jurnal yang berjudul Fake News Stance Detection Using Deep Learning Architecture atau CNN LSTM. Pada jurnal tersebut, penulis menggunakan teknologi kombinasi CNN dan LSTM dalam penelitian deteksi berita palsu dan memberikan hasil keakuratan yang baik. Referensi yang kami gunakan untuk pengembangan artikel ilmiah ini adalah jurnal yang berjudul Comprehensive Review on Fake News Detection with Deep Learning dan Fake News Stance Detection Using Deep Learning Architecture atau CNN LSTM dan A Review of Deep Learning Techniques for Multimodal Fake News and Harmful Language Detection. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kelima mengenai topik deteksi berita palsu menggunakan teknik deep learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam selama presentasi kami. Saya, Marsha Florencia, sebagai perwakilan kelompok 5, pamit undur diri. Terima kasih.